Selamat sore Pak Junaidi dan rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat serta tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini kelompok Cucok Rempong akan mempresentasikan tentang risk and return. Baik teman-teman semuanya, yang pertama akan dipresentasikan oleh saya. Ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan, terutama terkait keuangan. Hal yang harus diperhatikan yaitu tingkat pengembalian atau return dan resiko atau risk dari sebuah keputusan. Pada suatu bisnis, yang dimaksud dengan tingkat pengembalian adalah imbalan yang diharapkan serta diperoleh di masa mendatang. Sedangkan risiko diartikan sebagai ketidakpastian dari imbalan yang diharapkan. Sebagai contoh misalnya, pada risiko keuangan dapat terjadi karena adanya penggunaan hutang dalam struktur keuangan perusahaan yang mengakibatkan perusahaan harus menanggung beban tetap secara periodik berupa beban bunga. Hal ini akan mengurangi kepastian besarnya imbalan bagi pemegang saham karena perusahaan harus membayar bunga sebelum memutuskan pembagian laba bagi pemegang saham. Dengan demikian, resiko keuangan menyebabkan variabilitas laba bersih atau net income lebih besar. Jika manajemen perusahaan dapat memanfaatkan dana yang berasal dari hutang untuk memperoleh laba operasi yang lebih besar dari beban bunga, maka penggunaan hutang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dan akan meningkatkan return bagi pemegang saham. Namun sebaliknya, jika manajemen tidak dapat memanfaatkan dana secara baik, maka perusahaan pun akan mengalami kerugian. Jika manajemen perusahaan dapat memanfaatkan dana yang berasal dari hutang untuk memperoleh laba operasi yang lebih besar dari beban bunga, maka penggunaan hutang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dan akan meningkatkan return bagi pemegang saham. Namun sebaliknya, jika manajemen tidak dapat memanfaatkan dana secara baik, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Demikian presentasi terkait latar belakang risk dan return, dan selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Fauzan terkait pengertian risk secara lebih. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang pengertian resiko. Risk atau risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rata-rata dari tingkat pengembalian yang diharapkan yang dapat diukur dari standar deviasi dengan menggunakan statistika. Bila ingin menjadi pengusaha sukses, maka Anda harus berani menghadapi risiko. Kehidupan usaha penuh dengan risiko, baik itu risiko finansial maupun manajerial. Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald Ebert, risiko adalah uncertainty about future event. Adapun Joel G. Siegel dan J. K. Sim mendefinisikan risiko pada tiga hal. 1. Keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus di mana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambilan keputusan. 2. Variasi dalam keuntungan penjualan atau variabel keuangan lainnya. 3. Kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan. Resiko finansial yaitu berkaitan dengan kegagalan usaha untuk merealisasikan rencana finansial yang telah ditentukan. Kemudian resiko manajerial yaitu berkaitan dengan kegagalan pimpinan perusahaan dalam mengelola perusahaannya yang pada akhirnya diukur dengan kegagalan finansial. Resiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas, resiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan
atau berlawanan dari yang diinginkan. Dalam industri keuangan pada umumnya, terdapat suatu jargon. High risk bring about high return. Artinya, jika ingin memperoleh hasil yang lebih besar, akan dihadapkan pada resiko yang lebih besar pula. Contohnya dalam investasi saham. Volatilitas atau pergerakan naik turun harga saham secara tajam akan membuka peluang untuk memperoleh hasil yang lebih besar. Namun sebaliknya, jika harga bergerak ke arah yang berlawanan, maka kerugian akan ditanggung sangat besar. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mas Doni. Risiko yang tidak dapat diatasi perusahaan ini biasanya karena tidak dapat dikontrol oleh perusahaan. Risiko yang ada di perusahaan dapat dibedakan menjadi 3 jenis risiko. Yang pertama, risiko individual. Risiko yang berasal dari proyek investasi secara individu tanpa dipengaruhi oleh proyek lain. Yang kedua, risiko perusahaan. Risiko yang dapat diukur tanpa mempertimbangkan keanekaragaman yang dihadapi atau portofolio yang dilakukan oleh investor. Yang ketiga, risiko pasar. Risiko investasi ditinjau dari investor yang menanamkan modalnya pada investasi yang dilakukan oleh perusahaan dan perusahaan-perusahaan lain. Risiko investasi dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya perbedaan antara actual return dan expected return, sehingga setiap Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh resiko. Contohnya antara lainnya yaitu resiko aliran kas, buka kurung cash flow, tutup kurung dalam waktu faktor diskonto, lalu buka kurung ada di contracts, tutup kurung, lalu sebagai biaya modal apabila aliran kas yang ada di kita peroleh di waktu yang akan datang tidak ada risiko, berarti kita dapat menentukan dengan tepat keputusan yang akan diambil. Hal ini karena anggaran yang kita susun baik mengenai aliran kas masuk, cash inflow maupun aliran kas keluar, cash outflow, dianggap pasti terjadi di masa yang akan datang. Namun jika terjadi penyimpangan yang tidak menguntungkan, perusahaan akan kesulitan menyesuaikannya karena risiko terjadinya penyimpangan tersebut belum ditentukan oleh perusahaan. Antara lainnya, jika unsur risiko telah ditentukan di depan, maka apabila terjadi penyimpangan di dalam perusahaan akan lebih mudah menghitungnya. Apabila perusahaan membandingkan tingkat risiko yang tinggi pada suatu investasi yang dianggarkan, maka pemodal yang akan menanamkan dananya pada investasi tersebut mengharapkan hasil yang masyarakat hasil rate of return yang tinggi pula, dan terjadi sebaliknya memang antara lain, dan risiko risk and return memiliki hubungan linear yang berkebalikan. Semakin tinggi risikonya, maka semakin tinggi juga hasil yang diperoleh. Sebaliknya, semakin rendah risiko, maka semakin rendah pula hasil yang diperoleh. Disyaratkan risiko terhadap perusahaan tidak dapat dihindari, kita hanya dapat mengelola bagaimana agar risiko tersebut sekecil mungkin mempengaruhi keputusan perusahaan, yaitu risiko yang akan terjadi di perusahaan. Yang selanjutnya yaitu pengertian return. Return atau pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang telah mereka lakukan. Sedangkan menurut R.J. Schoch, return merupakan laba investasi baik melalui bunga ataupun melalui dividen. Selain itu, ada beberapa pengertian return yang lain. Yang pertama adalah return on equity atau imbal hasil atas ekuitas. Return ini
yaitu merupakan pendapatan bersih dibagi dengan ekuitas pemegang. Baik, selanjutnya ada juga return on sales atau imbal hasil atas penjualan yang merupakan penentuan efisiensi operasi perusahaan. Seperti contohnya seseorang dapat membandingkan persentase penjualan bersihnya yang mencerminkan laba sebelum pajak terhadap variabel yang sama dari periode sebelumnya. Dan yang kedua ada return ekspektasi yang merupakan return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan total return yang artinya return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Fauzan terkait pengertian resiko dan tingkat pengembalian yang terkait dalam dunia bisnis ataupun investasi. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan mengenai hubungan antara resiko dengan tingkat pengembalian. Tapi sebelum masuk ke situ, kembali saya akan mengulangi bahwa resiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Dalam industri keuangan pada umumnya terdapat suatu istilah high risk being about high return. Artinya, jika ingin memperoleh hasil yang lebih besar akan dihadapkan pada resiko yang lebih besar. Atas dasar pemaparan tadi, sehingga dapat kita ketahui hubungan antara resiko dengan return atau tingkat pengembalian, yaitu yang pertama bersifat linear atau searah. Yang kedua, semakin tinggi tingkat pengembalian, maka semakin tinggi pula resiko. Yang ketiga, semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula resiko yang timbul dari investasi tersebut. Kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Pada umumnya, aset beresiko atau risk asset jarang menghasilkan tingkat pengembalian yang diharapkan para investor. Aset beresiko mendapatkan lebih baik atau kurang dari yang awalnya diharapkan. Memang, jika aset selalu menghasilkan pengembalian yang diharapkan para investor, maka tidak akan beresiko. Resiko investasi berkaitan dengan probabilitas yang berproduktif rendah atau pengembalian yang negatif. Sangat besar mempunyai peluang pengembalian yang rendah atau negatif yang berisiko investasi. Contohnya, jika Anda berinvestasi dalam saham spekulatif atau saham apapun, Anda mengambil risiko dengan harapan memperoleh suatu pengembalian yang besar. Secara umum, risiko suatu aset dapat dianalisis dengan dua cara. Yang pertama, secara berdiri sendiri atau stand alone, di mana aset tersebut dianggap terpisah. Kemudian yang kedua, berdasarkan jumlah portofolio, di mana aset tersebut dianggap sebagai salah satu dari sejumlah aset dalam portofolio. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Doni. Hubungan karakteristik risk dan return. Secara umum yang perlu kita ingat yaitu high risk high return, yang tentunya aset yang beresiko lebih tinggi memiliki return yang dibutuhkan daripada aset yang kurang beresiko. Konsep dasar yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama, aset beresiko. Aset-aset yang tingkat return aktualnya di masa depan masih mengandung ketidakpastian. Salah satu contohnya adalah saham. Yang kedua, aset bebas resiko. Aset yang tingkat returnnya di masa depan sudah bisa dipastikan pada saat ini. Contohnya yaitu obligasi jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah seperti sertifikat Bank Indonesia.
Adapun karakteristik masing-masing individu yang mengambil resiko tersebut secara umum dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, takut pada resiko atau risk avoider. Karakteristik ini di mana decision maker sangat hati-hati terhadap keputusan yang diambil, bahkan ia cenderung begitu tinggi melakukan tindakan yang sifatnya menghindari resiko yang akan timbul jika keputusan diaplikasikan. Karakter pebisnis yang melakukan tindakan seperti ini disebut dengan safety player. Yang kedua, hati-hati pada resiko atau risk indifference. Karakteristik ini di mana decision maker. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan resiko return untuk tipe-tipe resikonya. Yang pertama yang ada full risk. Full risk itu risiko murni. Suatu ketidakpastian terjadi, maka kejadian tersebut pasti banyak menimbulkan kerugian. Risiko murni ini dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe. 3 tipe risiko, yaitu ada risiko aset fisik, di mana risiko aset fisik risikonya yang berakibat timbulnya kerugian pada aset fisik suatu perusahaan atau organisasi. Contohnya kebakaran, kebanjiran, gempa, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain. Lalu risiko karyawan, di mana risiko karyawan risiko yang disebabkan karena apa yang dialami oleh karyawan yang bekerja di suatu perusahaan atau organisasi. Contohnya kecelakaan kerja yang menyebabkan terganggunya aktivitas perusahaan. Lalu ada risiko legal, di mana risiko ilegal ini risiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Contohnya perselisihan dengan perusahaan lainnya sehingga adanya persoalan seperti penggantian kerugian. Lalu yang kedua ada spekulatif risiko, di mana risiko spekulatif ini suatu ketidakpastian akan terjadinya untung atau rugi. Risiko ini dapat dikelompokkan menjadi 4 tipe, yaitu risiko pasar, di mana risiko pasar risiko yang terjadinya dari pergerakan harga pasar, contoh harga saham mengalami penurunan sehingga menimbulkan kerugian. Lalu risiko kredit, di mana risiko kredit ini risiko yang terjadi karena kontraparti gagal memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Contohnya timbulnya kredit macet, presentasi piutang semakin meningkat. Lalu risiko likuiditas, di mana risiko likuiditas ini risikonya karena ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan kas. Contohnya kepemilikan kas menurun sehingga tidak mampu membayar hutang secara tepat, menyebabkan perusahaan harus menjual aset yang dimilikinya. Lalu risiko operasional, di mana risiko operasional ini risiko yang disebabkan pada kegiatan operasional yang tidak berjalan sangat lancar. Contoh, terjadi kerusakan pada komputer karena berbagai hal termasuk terkena virus. Lalu yang ketiga ada statistik risiko, di mana risiko statistis ini mungkin sifatnya murni atau spekulatif, asalnya dari masyarakat yang tidak berubah, yang berada dalam keseimbangan stabil. Contohnya ketidakpastian terjadi sambaran petir. Lalu yang keempat dinamik risiko, di mana risiko dinamis ini mungkin sifatnya murni atau spekulatif, timbul dari perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Contohnya urbanisasi, perkembangan teknologi. Lalu yang kelima ada subjektif risiko, di mana risiko subjektif ini berkaitan dengan kondisi mental seseorang yang mengalami. Selanjutnya adalah sumber-sumber resiko. Menurut Eduardo Standelin, sumber-sumber resiko itu antara lain adalah yang pertama, ada risiko suku bunga. Naik turunnya suku bunga perbankan akan mempengaruhi keputusan publik dalam menetapkan keputusannya. Sehingga jika suku bunga naik, maka publik akan menyimpan dananya di bank dalam bentuk deposito misalnya.
Namun, jika turun, maka publik akan menggunakan dananya untuk membeli saham. Yang kedua adalah resiko pasar. Kondisi resiko pasar ini dapat dilihat pada saat fluktuasi pasar, krisis moneter, dan juga resesi ekonomi. Yang ketiga adalah resiko inflasi. Saat inflasi daya beli masyarakat turun, maka yang ketiga adalah resiko inflasi. Saat inflasi, maka daya beli masyarakat akan menurun. Sedangkan saat normal, maka daya beli masyarakat akan naik. Dan resiko lainnya antara lain yaitu sumber-sumber resiko itu ada pada resiko bisnis, kemudian resiko finansial, resiko likuiditas, kemudian resiko nilai tukar mata uang, dan juga resiko negara. Biasanya ini berkaitan dengan keadaan politik. Dan ada juga resiko sistematis, tidak sistematis, dan total. Yang disebut dengan resiko sistematis ini adalah market risk atau risiko umum. Selanjutnya ada juga resiko sistematis, tidak sistematis, dan juga total. Yang disebut dengan resiko sistematis ini kita juga bisa menyebutnya sebagai market risk atau resiko umum. Resiko sistematis ini resiko yang bisa mempengaruhi secara menyeluruh ya. Contohnya ketika krisis moneter pada tahun 97 di Indonesia yang telah menyebabkan banyak sekali perusahaan yang bangkrut dan meningkatnya angka pengangguran. Selain itu terjadi pula pada tahun 2008 yaitu pada saat dunia dilanda krisis finansial yang salah satunya disebabkan oleh kredit subprime mortgage di Amerika Serikat pada tahun 2008 yang sudah terlalu tinggi dan ternyata tidak bisa diatasi lagi. Dan yang kedua adalah resiko tidak sistematis. Resiko tidak sistematis ini disebut juga dengan resiko spesifik atau resiko yang dapat didiversifikasikan. Resiko yang tidak sistematis ini hanya membawa dampak pada perusahaan yang terkait saja. Jika suatu perusahaan mengalami resiko yang tidak sistematis, maka kemampuan untuk mengatasinya masih bisa dilakukan, karena perusahaan bisa menerapkan berbagai strategi untuk mengatasinya. Contohnya nih, jika harga sekuritas perusahaan itu jatuh, maka perusahaan akan menerapkan berbagai strategi investasi. Dan yang ketiga ini adalah total risk. Total risk adalah gabungan atau penjumlahan antara sistematis risk dan juga resiko yang tidak sistematis. Demikian, dan selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Fauzan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang alternatif menghindari resiko. Untuk menghindari resiko yang timbul terhadap aktivitas investasi yang dilakukan, perlu dilakukan alternatif-alternatif dalam pengambilan keputusan. Alternatif keputusan yang diambil adalah dianggap realistis dan tidak akan menimbulkan masalah nantinya. Tindakan seperti ini dianggap sebagai bagian strategi investasi, bahwa berbagai keputusan-keputusan strategis akan menghasilkan nilai yang lebih besar bagi perusahaan, di mana tindak lanjut dari keputusan strategis ini adalah dengan melibatkan secara maksimal sumber daya yang ada untuk mengimplementasikan keputusan yang dimaksud dan menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas implementasi ini. Artinya adalah resiko yang timbul merupakan bentuk dari realita yang terjadi, yang mana resiko itu selalu saja sulit untuk dihindari, namun diusahakan resiko itu terjadi dalam jumlah yang sangat minim. Intinya, kita selaku pengambil keputusan harus memilih berbagai alternatif yang ada, di mana alternatif tersebut adalah suatu hal yang mempunyai resiko yang paling kecil. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Mbak Novita Sari. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mengelola risiko. Seperti sudah kita ketahui bahwa dalam setiap aktivitas yang namanya risiko itu pasti terjadi dan sulit untuk kita hindari. Sehingga bagi sebuah lembaga bisnis seperti perbankan sangat penting untuk memikirkan dan mengetahui bagaimana cara mengelola risiko tersebut. Pada dasarnya ada 4 cara dalam mengelola risiko.
Yang pertama yaitu memperkecil risiko yang terjadi, dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi, tapi membatasinya bahkan meminimalisir agar risiko tersebut tidak menambah menjadi besar dan di luar kontrol manajemen perusahaan. Yang kedua yaitu mengalihkan risiko, yaitu dilakukan dengan mengalihkan risiko yang kita terima ke tempat yang lain, seperti mengasuransikan bisnis guna menghindari terjadinya risiko yang sifatnya tidak tentu waktunya. Yang ketiga, mengontrol risiko, yaitu dilakukan dengan melakukan kebijakan mengantisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum terjadi. Contohnya seperti memasang alarm terhadap mobil atau menempatkan satpam pada siang atau malam hari. Yang keempat yaitu pendanaan risiko, yaitu dapat dilakukan dengan cara menyediakan dana cadangan atau reserve guna mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian hari. Contohnya yaitu perubahan terhadap nilai tukar dolar di pasaran. Maka kebijakan sebuah bank adalah harus memiliki dana cadangan dalam bentuk dolar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan risiko. Sekedar informasi bahwa risiko yang terkecil itu adalah obligasi atau bond yang dijual oleh pemerintah, sedangkan risiko yang tertinggi adalah saham yang dijual oleh perusahaan. Ada model perhitungan risiko yang paling sering dipergunakan khususnya dalam investasi, yaitu secara standar deviasi dan varian. Untuk melengkapi perhitungan ini agar lebih komprehensif, terutama jika timbul suatu persoalan seperti penyebaran retron yang diharapkan sangat besar, maka dipergunakan perhitungan tambahan dengan menggunakan coefficient of variation atau risiko relatif. Lalu untuk standar deviasi atau simpangan baku adalah suatu estimasi probabilitas perbedaan retron nyata dari retron yang diharapkan. Lalu ada varian, di mana varian nilai kuadrat dari standar deviasi dengan penjelasan sebagai berikut. Dalam statistik, varian adalah ukuran penyerapan dari penyebaran probabilitas. Hal ini merupakan pangkat 2 deviasi standar. Misalnya bila standar deviasinya 20, maka variannya adalah 400. Lalu yang kedua ini ada selisih pendapatan, di mana selisih pendapatan ini biaya dan keuntungan terhadap jumlah yang direncanakan varian dihitung pada pusat pertanggungjawaban penganalisian dan varian yang tidak menguntungkan diselidiki untuk mencari kemungkinan perbaikannya, yaitu ada Contoh soal 1, perhitungan return. Dalam bahasa sehari-hari, return adalah tingkat keuntungan. Misalkan kita membeli saham dari PT ABC dengan harga Rp1.000, kemudian 1 tahun mendatang kita menjual dengan harga Rp1.200. Perusahaan membayar dividen sebesar Rp100 pada tahun tersebut. Berapa tingkat keuntungan atau return investasi tersebut? Tingkat keuntungan dihitung sebagai berikut. Return sama dengan 1.200 ditambah 100 dikurang 1.000 dibagi 1.000. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua, yaitu terkait perhitungan expected return pada portofolio. Ini adalah perhitungan terkait return yang diharapkan oleh para investor dan nantinya apakah yang diharapkan investor itu sesuai atau mungkin ada di bawah harapan dari para investor. Contohnya, ketika seorang investor ini memiliki dana sebesar 2 miliar dan melakukan keputusan investasi pada portofolio A dan B, maka perhitungannya sebagai berikut.
Pada portofolio A, si investor ini mengharapkan return sebesar 10% dari sejumlah dana 800 juta yang dia investasikan. Dan pada portofolio B, dia mengharapkan return sebesar 7% dari dana 1,2 miliar yang sudah diinvestasikan. Maka kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. E atau dalam rupiah yang sudah diinvestasikan sama dengan X A kali E plus X B kali E. Keterangannya, E dalam rupiah adalah expected return portfolio atau sejumlah uang yang dia ini sudah investasikan pada portofolio, dan ERA sama dengan expected return saham A atau return yang diharapkan untuk saham A yaitu 10% tadi ya. Kemudian ERB atau expected return saham B yang sudah dia harapkan yaitu sebesar 7% pada portofolio B. XA sama dengan uang yang diinvestasikan pada saham A, kemudian XB, uang yang diinvestasikan pada saham B. Maka perhitungannya sebagai berikut, kalian bisa lihat ya di penyelesaiannya seperti ini. Maka persentasenya adalah E dalam rupiah kali persen sama dengan 8,2%. Maka hasil hitungan dengan persentase akan memperlihatkan tingkat keuntungan untuk portofolio 8,2% dari modal yang dimiliki oleh investor tadi sebesar 2 miliar. Jadi untuk investasi pada portofolio A dan B, maka dia akan mendapatkan sejumlah persentase keuntungan 8,2%. Seperti itu, dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Dika terkait modal yang digunakan dalam resiko dan tingkat pengembalian. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan tentang model yang digunakan dalam resiko dan tingkat pengembalian. Yaitu ada nomor 1 ada KPM, di mana Capital Asset Pricing Model. Menurut William F. Cerf, KPM ini atau model penentuan harga aset modal adalah model penetapan harga aktiva equilibrium yang menyatakan bahwa expected return atas sekuritas tertentu adalah fungsi linear positif dari sensitivitas sekuritas terhadap perubahan return portofolio, di mana KPM ini menjelaskan hubungan antara return dengan beta B. Beta menunjukkan hubungan gerakan antara saham dan pasarnya, lalu ada saham secara keseluruhan. Lalu kedua ada APT. APT arbitrage pricing, besarnya risiko perusahaan ditentukan oleh beta. Basic in 1 menunjukkan harga saham perusahaan lebih mudah berubah dibandingkan indeks pasar, yaitu hal yang ingin menunjukkan bahwa kondisi saham menjadi lebih berisiko. Artinya jika saat terjadi perubahan pasar 1%, maka pada saham kali akan mengalami perubahan lebih besar dari 1%. Lalu B, ketidaksamaan 1 menunjukkan tidak terjadinya kondisi yang mudah berubah berdasarkan kondisi pasar. Lalu B sama dengan 1 menunjukkan bahwa kondisinya sama dengan indeks pasar. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Tindak lanjut dalam bidang investasi yang terpenting adalah pengambilan keputusan atau decision making. Ada berbagai kondisi yang sering muncul dalam pengambilan keputusan, namun secara umum dapat dibagi menjadi 3 saja, yaitu yang pertama, kondisi pasti. Dalam kondisi pasti, proses pengambilan keputusan yang dilakukan adalah berlangsung tanpa ada banyak alternatif.
keputusan yang diambil sudah jelas pada fokus yang dituju. Ada beberapa teknik yang bisa dipergunakan sebagai penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi pasti ini, yaitu menggunakan program linear atau secara aljabar linear dan analisis jaringan kerja. Yang kedua, kondisi tidak pasti. Pada kondisi seperti ini, proses lahirnya keputusan lebih sulit atau lebih kompleks, dalam artian keputusan yang dibuat belum diketahui nilai probabilitas atau hasil yang mungkin diperoleh. Situasi seperti ini dimungkinkan sekali terjadi dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh, baik informasi yang sifatnya hasil penelitian maupun rekomendasi lisan yang bisa dipercaya. Untuk menghindari timbulnya masalah dalam situasi yang tidak pasti seperti ini adalah sebaiknya melakukan riset terlebih dahulu, mencari informasi sebanyak mungkin dan mempergunakan beberapa metode pengambilan keputusan yang paling sesuai dengan setiap kondisi masalah yang mungkin timbul. Hal ini dapat menggunakan yang pertama, metode Laplace atau proses pengambilan keputusan dengan asumsi bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya. Kemudian metode Maximax atau proses pengambilan keputusan dengan banyak mengutamakan hasil yang paling optimistis dan mengabaikan sisi lain yang mungkin terjadi. Kemudian metode Maximin, proses pengambilan keputusan dengan memilih alternatif yang minimalnya paling besar. Kemudian metode regret atau proses pengambilan keputusan dengan didasari pada hasil keputusan yang maksimal berdasarkan data pada masa lalu sebagai bahan perbandingannya. Kemudian metode realism atau proses pengambilan keputusan dengan menggabungkan metode Maximax dan Maximin. Kemudian kondisi yang selanjutnya yang ketiga yaitu kondisi konflik. Pada kondisi konflik, maka pengambilan keputusan yang dilakukan akan menimbulkan dampak yang mungkin saja dapat merugikan salah satu pihak. Dalam keadaan seperti ini, lahirnya keputusan sebelumnya telah diawali oleh keadaan yang saling bertentangan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Untuk menyelesaikan masalah di sini, biasanya dilakukan pendekatan secara teori permainan, yang dalam dunia bisnis teraplikasi dalam bentuk tawar-menawar harga dan hingga terrealisasinya suatu kontrak atau kesepakatan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Novita. Selanjutnya yaitu resiko dan tingkat pengembalian. Ada dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan keuangan, yaitu tingkat pengembalian dan juga resiko. Tingkat pengembalian atau return yaitu imbalan yang diharapkan diperoleh di masa mendatang, sedangkan resiko diartikan sebagai ketidakpastian dari imbalan yang diharapkan. Resiko keputusan keuangan yaitu kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rata-rata tingkat pengembalian yang diharapkan yang dapat diukur dari standar deviasi dengan menggunakan statistika. Suatu keputusan keuangan yang lebih berisiko tentu diharapkan memberikan imbalan yang lebih besar, yang dalam keuangan dikenal dengan istilah high risk, high return. Ada trade-off antara risk and return, sehingga dalam pemilihan berbagai alternatif keputusan keuangan yang mempunyai risiko dan tingkat pengembalian berbeda-beda. Pengambilan keputusan perlu mempertimbangkan risiko relatif keputusannya. Untuk mengukur risiko relatif digunakan koefisien variasi yang menggambarkan risiko per unit imbalan yang diharapkan dan ditunjukkan oleh besarnya standar deviasi.
dibagi dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Resiko bisnis berkaitan dengan ketidakpastian tingkat pengembalian atas aktiva suatu perusahaan di masa mendatang, di mana ini mengacu pada variabilitas keuntungan yang diharapkan sebelum bunga dan juga pajak. Resiko bisnis merupakan akibat langsung dari keputusan investasi perusahaan yang tercermin dalam struktur aktivanya. Yang dimaksud dengan resiko bisnis di sini adalah tingkat resiko aktiva perusahaan jika perusahaan tidak menggunakan hutang. Resiko bisnis dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain. Yang pertama, variabilitas permintaan terhadap produk perusahaan. Semakin stabil penjualan produk perusahaan dengan asumsi hal-hal lain tetap, semakin kecil resiko bisnis. Yang kedua, variabilitas harga jual. Semakin mudah harga jual berubah, semakin besar juga resiko bisnis yang dihadapi. Yang ketiga, variabilitas biaya input. Semakin tidak menentu biaya input, semakin besar resiko bisnis yang dihadapi. Yang keempat, kemampuan menyesuaikan harga jual bila ada perubahan input. Semakin besar kemampuan perusahaan menyesuaikan harga jual dengan perubahan biaya, semakin kecil resiko bisnis. Yang kelima, tingkat penggunaan biaya tetap. Semakin tinggi tingkat penggunaan biaya tetap, semakin besar resiko bisnis. Yang keenam, resiko keuangan terjadi karena adanya penggunaan hutang dalam struktur keuangan perusahaan yang mengakibatkan perusahaan harus menanggung beban tetap secara periodik berupa beban bunga. Hal ini akan mengurangi kepastian besarnya imbalan bagi pemegang saham, karena perusahaan harus membayar bunga sebelum memutuskan pembagian laba bagi pemegang saham. Dengan demikian, risiko keuangan menyebabkan variabilitas laba bersih atau net income lebih besar. Yang ketujuh, jika manajemen perusahaan dapat memanfaatkan dana yang berasal dari hutang untuk memperoleh laba operasi yang lebih besar dari beban bunga, maka penggunaan hutang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dan akan meningkatkan return bagi pemegang saham. Sebaliknya, Nah, untuk contoh kasus lainnya yaitu pada perubahan tingkat suku bunga di PT Astra Honda Motor. Resiko tingkat suku bunga ini merupakan resiko terkait dengan kesehatan finansial perusahaan dan merupakan salah satu indikasi bahwa PT Astra Honda Motor menggunakan pendanaan atas investasi dan operasionalnya dengan modal yang berasal dari luar atau eksternal kapital. Dengan demikian akan merubah struktur modal dari perusahaan, dan modal yang berubah seiring dengan bertambahnya hutang perusahaan maka akan menambah biaya kebangkrutan perusahaan walaupun tax shield-nya bertambah. Biaya kebangkrutan merupakan salah satu penyebab perusahaan sedang mengalami financial distress. Sehingga solusinya untuk mengatasi resiko tingkat suku bunga di PT Astra Honda Motor ini, kita bisa melihat dengan mengetahui hutang perusahaan dan membandingkannya dengan modal sendiri pada perusahaan yang sudah terhubung dalam struktur modal. Dengan melihat perbandingan antara keduanya, maka kita bisa melihat bagaimana perusahaan mempunyai resiko perubahan tingkat suku bunga yang besar ataupun rendah. Kemudian, untuk mengantisipasi terjadinya risiko tingkat suku bunga, maka upaya yang perlu dilakukan oleh PT Astra Honda Motor itu antara lain mengelompokkan aktiva dan pasiva berdasarkan tingkat kepekaannya dan menyusun perkiraan tingkat suku bunga melalui berbagai metode sehingga dapat diperkirakan yang lebih baik. Selain itu, PT Astra Honda Motor harus tanggap dalam menghadapi perubahan yang potensial akan merugikan perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok kami terkait hubungan antara resiko dan tingkat pengembalian. Kesimpulannya adalah dalam menjalankan sebuah bisnis, perusahaan lebih kecil itu lebih beresiko dalam tingkat pengembalian daripada perusahaan besar. Karena apa? Karena pengalaman bisnis perusahaan kecil mengandung resiko operasi yang lebih besar.
Mereka lebih sensitif terhadap kecenderungan bisnis yang menurun dan beberapa beroperasi dalam pasar yang kecil sehingga dengan cepat muncul dan kemudian dengan cepat juga lenyap. Selain itu, perusahaan kecil mengandalkan pembiayaan melalui hutang dibandingkan perusahaan yang besar. Perbedaan ini menciptakan variabilitas yang lebih pada jumlah laba dan arus kas yang dapat diartikan sebagai resiko yang lebih besar. Dan yang kedua, dengan adanya foregoing atau kehilangan peluang yang lebih baik, kita harus mengharapkan adanya tingkat pengembalian yang berbeda untuk pemilik dari berbagai surat-surat berharga tersebut. Jika pasar menghargai investor atas resiko yang ditanggungnya, maka tingkat pengembalian harus meningkat mengikuti peningkatan resiko. Dan yang ketiga, perlunya memperhitungkan return. Investor juga perlu mempertimbangkan tingkat resiko suatu investasi sebagai dasar pembuatan keputusan investasi. Seperti definisi resiko menurut Reilly and Brown adalah risk is the uncertainty that an investment will learn its expected rate of return. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait risk and return, dan selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Terima kasih.